Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kalimat syukur, alhamdulillah, sholawat kalian salam konjuk dumateng Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang kawula mulyakaken Direktur LPIT Harapan Umat Purbalingga, yang dalam hal ini diwakilkan sambutannya kepada Bapak Munibullah, Sarjana Ekonomi. Ingkang kawula mulyakaken rekan-rekan di LPIT, wonten Pak Isro selaku Kepala PURT yang tiada bosan-bosan dan istiqomah untuk selalu memfasilitasi kegiatan GOTM menika. Rekan-rekan dari tim media, wonten Pak Yuda yang tetap setia untuk bersama kita. Anak-anak kami dari level 5, kelas 5A, B, C, D yang tadi sudah tasmi' Al-Quran, membacakan surat Al-Mulk. Matur nuwun gurunya yang juga sudah di waktu hari libur ini tetap bertugas. Mugi-mugi pinaringan pahala yang berlipat ganda. Ingkang kawula mulyakaken para bapak, para ibu, wali murid yang hadir pada kesempatan gerakan orang tua mengaji pada pagi hari ini. Pripun kabare Bapak Ibu? Langkung saya nggih, sami saya nggih. Alhamdulillah. Bapak Ibu ingkang kawula mulyakaken, di akhirat berdasarkan firman Gusti Allah, orang yang baik akan memperoleh ganjaran atas kebaikannya di akhirat. Apa ganjaran yang Allah berikan kepada orang yang baik sewaktu di dunia? Wonten di surat Yunus ayat 26. Allah Subhanahu wa taala berfirman, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat baik, mereka akan mendapatkan balasan kebaikan yang terbaik. Apa itu ibu bapak? Surga. Wa ziyadah, dan tambahannya. Tambahannya kata para alim ulama adalah melihat Allah Subhanahu wa taala. Wala yarhaqu wujuhahum qataru wala dhillah. Wajah orang yang baik yang masuk surga dan mendapat nikmat bisa melihat Gusti Allah, tidak ada debu yang nempel di wajahnya. Wala dhillah, tidak ada kehinaan. Maksudnya ibu bapak, orang kalau hina, merasa hina, itu kadang-kadang nunduk-nunduk, nonton sih. Lah ini melihat Gusti Allah itu dengan bahagia, dengan senang. Ulaika ashabul jannah, mereka itu adalah penghuni surga. Hum fiha khalidun, mereka akan kekal di dalamnya. Oleh para alim ulama disebut, jika masuk surga dan melihat Allah adalah nikmat terbesar, bahkan melihat Allah adalah nikmat yang paling terbesar, sehingga seluruh nikmat-nikmat selain itu di akhirat nanti menjadi terasa kecil ibu bapak. Nah pertanyaannya, jika melihat Allah adalah nikmat yang besar yang Allah berikan kepada orang baik di akhirat nanti,
Apa nikmat terbesar yang Allah berikan kepada manusia di dunia ini? Yang dengan nikmat itu, ibu bapak, semua nikmat yang ada di dunia itu menjadi terasa kecil. Nikmat harta kecil, nikmat jabatan kecil, nikmat uang kecil, nikmat anak kecil, nikmat status sosial kecil, nikmat kesehatan kecil, semuanya menjadi kecil. Imam Abu Hamid Al-Ghazali, beliau mengungkapkan nikmat tersebut adalah mahabbah. Mahabbah adalah kita mencintai Gusti Allah dan Allah pun mencintai kita. Kalau manusia di dunia ini sudah mendapatkan nikmat mahabbah, maka semua nikmat di dunia ini akan menjadi kecil. Itu mengapa Bapak Ibu, ada pertanyaan yang disampaikan oleh para ulama di dalam diskusi-diskusi mereka. Mengapa ada orang kok melaksanakan sholat khusyuk dan nikmat? Ternyata jawabannya nopo ibu bapak, karena hatinya telah dipenuhi oleh mahabbah kepada Allah, sehingga sholatnya nikmat, apa yang dilakukan pun menjadi nikmat. Maka pada pertemuan kita di pagi hari ini, kita akan membahas ibu bapak seluk-beluk mengenai mahabbah atau cinta kepada Allah, dan apakah ibadah menjadi sarana untuk memperoleh mahabbah dan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di kertas panjenengan sampun wonten ya ibu bapak. Mahabbah atau mencintai Allah yang pertama ibu bapak, oleh para ulama disebut sebagai asas iman dan juga sebagai fondasi di dalam ibadah kita. Ada dua ayat, sebetulnya banyak ibu bapak yang dibahas oleh para alim ulama berkaitan dengan ini. Di antara ayat yang dikaji oleh para alim ulama bahwa mahabbah atau cinta tersebut merupakan asas daripada iman kita adalah surat Al-Baqarah ayat 165 dan surat Al-Maidah ayat 54. Sebelum kita masuk lebih jauh, ada kajian yang disampaikan oleh seorang ulama bernama Imam Ar-Raghib Al-Asfahani. Beliau berusaha untuk mendefinisikan apakah yang dimaksud dengan cinta, apakah yang dimaksud dengan mahabbah. Kata beliau, mahabbah itu adalah iradah, suatu keinginan atau kemauan, matarahu au tazunnuh, yang dilihat dan diyakini khairan, ada kebaikan di dalamnya. Jadi kalau kita ibu bapak misalkan disebut mencintai, contoh Al-Quran, ngoten nggih Bu? Merga nopo kita mencintai Al-Quran? Sebab kita punya keinginan bahwa di dalam Al-Quran tersebut ada kebaikan dan kita menginginkan memperoleh kebaikan itu. Ini disebut mahabbah. Kenapa kita cinta kepada anak? Maksudnya, karena kita punya keinginan bahwa dari anak tersebut kita akan memperoleh kebaikan. Apa kebaikannya Bapak Ibu? Suatu saat beberapa sahabat baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Ya Allah, panjangkan umurku." Kata Nabi, umur tidak bisa panjang, tapi umur bisa panjang dengan yang lain. Apa itu Nabi? Kata Rasulullah, jika jenengan punya anak yang soleh, lalu anak yang soleh itu mendoakan jenengan di alam kubur,
doane anak soleh tersebut sampai kepada jenengan, itulah yang akan menjadi panjang umur buat jenengan. Lah ibu bapak, ini berarti mencintai anak karena kita melihat bahwa di dalam anak itu ada kebaikan untuk kita. Sami napa mboten ibu, kalau kita mencintai istri, nggih Bu, mencintai suami, mencintai napa malih? Mencintai apapun itu karena pada objek yang kita cintai itu ada unsur kebaikannya. Kalau nggak ada unsur kebaikannya, kayaknya mboten purun gitu. Kita kembali untuk melihat penjelasannya para alim ulama, ibu bapak. Kita mulai dari surat Al-Baqarah ayat 165. Di surat Al-Baqarah ayat 165 ini menjadi salah satu topik yang dikaji oleh para ulama untuk memahami apa sih yang dimaksud dengan mahabbah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa minan nas may yattakhidhu min dunillahi andada." Di antara manusia ada yang menjadikan sesuatu selain Allah itu sebagai tandingan. Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai tandingan-tandingan itu seperti mencintai Allah. Ini harusnya ada sambungannya tapi terputus, pangapunten. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah, dan orang-orang yang beriman sangat mencintai Allah. Ada karya ulama yang menjadi rujukan ibu bapak. Nama ulamanya Imam Al-Jassos, tapi nama aslinya itu Imam Fakhrur Razi. Menulis kitab tafsir, nama kitab tafsirnya itu Mafatihul Ghaib. Kitab tafsir ini membahas mengenai segala hal berkaitan dengan penafsiran Al-Quran. Di antara yang disampaikan oleh Imam Al-Jassos di dalam kitab tafsir beliau menjelaskan apakah yang dimaksud dengan nid atau andadan. Kan ayatnya wau wonten nggih? Andadan. Andadan itu apa sih katanya? Menurut ulama yang berkecimpung di bidang ilmu akidah, mereka mengatakan bahwa yang dimaksud dengan andadan adalah ausan, yaitu berhala-berhala. Mungkin dalam istilah kita niku pagan. Kalau nama alirannya kan paganisme, ya? Menjadikan materi atau sesuatu yang bersifat fisik itu menjadi kepercayaan sebagai pengganti dari Tuhan. Maka sesuatu tersebut dijadikan sebagai Tuhan, diyakini bisa mendatangkan manfaat, bisa mendatangkan bahaya. Apa malih ibu bapak? Bernazar atas nama sesuatu itu, itu disebut dengan andadan. Sedangkan ulama sufi mengartikan andadan ini sebagai kullu syai'in syaghalat qalbuka siwallah. Segala hal yang membuat hati kita sibuk selain Allah, itu juga disebut sebagai andadan. Misalkan kita sholat, ibu bapak, harusnya sholat itu kan fokusnya kepada Gusti Allah, nggih. Lagi sholat fokus nopo bu? Buatan fokus tapi kelingan katanya. Dia datang sendiri katanya. Kelingan utange, kelingan tanggane, kelingan apa? Semuanya di situ.
segala sesuatu yang membuat hati kita itu menjadi sibuk selain Allah, itu disebut sebagai andadan. Ini kalau versi yang pertama, menurut ulama akidah, insya Allah kita ingkang rawuh aman nggih Bapak Ibu, karena kami yakin Bapak Ibu tidak akan pernah menyembah berhala, kan mboten nggih? Mana patung ora bakal disembah oleh Bapak Ibu. Tapi kalau penafsiran yang kedua, versinya para ulama sufi, ini sepertinya kita bisa kena nih. Artinya memang kita dalam hidup ini kadang-kadang hati itu tidak sibuk dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi hati itu sibuk dengan apa, Pak? Ya dengan masalah kehidupan dan yang lain-lain yang membuat hati kita itu menjadi berpaling. Alhamdulillah jika kesibukan hati membawa kita tersungkur di dalam sujud-sujud kita yang panjang. Tapi banyak juga kesibukan hati kita membuat kita semakin jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu ingkang kawula mulyakaken. Muncul pertanyaan dari Imam Al-Jassos di dalam kajian beliau, jika memang orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang sangat mencintai Allah, maka dari mana datangnya cinta di dalam hati orang yang beriman kepada Allah? Ini pertanyaannya Ibu Bapak. Jadi kalau kita tadi merasakan bahwa hidup ini yang nikmat tertinggi itu adalah mencintai Allah, lalu bagaimana caranya agar kita bisa mencintai Allah? Imam Al-Jassos mengatakan ada dua cara. Yang pertama, annahu ma yusdaru minhum minat ta'zim. Cinta di dalam hati orang yang beriman itu akan tumbuh dari upaya kita untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita, Ibu Bapak, menurut Imam Al-Jassos akan tersemai cinta dan mahabbah di dalam hati kita kalau kita melihat kemahaagungan Gusti Allah. Inilah mengapa ada jawaban. Afdhalu dzikri annahu la ilaha illallah. Bukankah kalimat tahlil adalah kalimat dari hati kita untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala? Wal madhi wassana'i, cinta dalam hati orang yang beriman bisa tumbuh atau bersumber di antaranya dengan cara memuji Allah Subhanahu wa taala. Dengan banyak memuji Allah, maka akan muncul rasa cinta di dalam hati kita secara berangsur-angsur. Sumbernya kados niku Ibu Bapak. Maka habis sholat, Kanjeng Nabi kan menyarankan kepada kita untuk tidak meninggalkan zikir tahmid nggih Ibu Bapak. Biasanya dimulai dengan tasbih subhanallah. Yang kedua napa Ibu Bapak? Tahmid nggih. Alhamdulillah. Berapa kali alhamdulillahnya? 33 ne awak pas 33 apa oleh nambah? Ngoten nggih, Bu. Para alim ulama mengatakan oleh nambah, karena jumlah 33 itu bukan menunjukkan angka maksimal, tapi menunjukkan tufidu lil kasrah, untuk menunjukkan bahwa angka 33 itu maknanya adalah banyak. Berarti anggar tahmid sing suwe mboten napa-napa nggih, Bu. Kadang-kadang lebih suwe zikire ketimbang salate, kan ngoten nggih? Enggak apa-apa. Melalui jembatan tahmid, melalui jembatan pujianlah orang-orang beriman akan merasakan cintanya Allah. Maka di sebagian kultur di masyarakat kita ada sebagian ulama kita yang mentradisikan istilah puji-pujian. Wonten Bapak Ibu nggih? Jadi puji-pujian itu memang jadi jembatan Ibu Bapak untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala. Wal ibadati khalisatun 'anil syirki. Cara berikutnya untuk
memperoleh cinta Gusti Allah bagi orang yang beriman adalah dengan beribadah tanpa dilandasi oleh unsur-unsur kesyirikan. Wa mimma la yanbaghi minal i'tiqadi wa mahabbati ghairihim, dan melaksanakan aktivitas yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai di dalam akidah kita. Inilah yang disebut oleh Imam Al-Jassas sebagai cara pertama untuk menumbuhkan mahabbah di dalam hati kita. Yang kedua, Imam Al-Jassas beliau mengatakan cinta itu bisa tumbuh dengan cara apa, Ibu Bapak? Iqtiranu bihir raja. Kita menyemai harapan. Napa, Bu? Harapan. Hidup ini kan jadi semangat karena kita gada harapan nggih. Bapak Ibu, kita ini hidup di dunia bahagia napa mboten? Bahagia nggih. Merga kita sampun gada harapan. Harapannya napa? Siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah pasti napa, Bu? Pasti melebet surga. Berarti kita niki insyaallah calon penghuni surga. Bahagia napa mboten? Ini kan harapan lintas alam yang telah menyemai dalam kehidupan kita. Roja kita kepada Allah itulah yang bagi kita itu semacam kita sedang menanam benih-benih mahabbah menurut Imam Al-Jassas. Maka memperbanyak roja, memperbanyak harapan, itu sesungguhnya akan menumbuhkan cinta kita semakin dalam. Wassawab, menginginkan pahala, itu juga bisa memunculkan cinta atau mahabbah. Bapak Ibu, kalau kita hadir di majelis ilmu seperti ini, dan memang lembaga insyaallah terus berkomitmen nggih Bapak Ibu melaksanakan kegiatan seperti ini secara rutin. Niatnya kita napa Ibu Bapak? Sederhana sekali. Bukankah setiap ada majelis ilmu, majelis zikir, maka Gusti Allah telah menugaskan setunggal malaikat, yang malaikatnya itu diberi nama malaikat sayyarah, di mana malaikat tersebut akan menulis nama orang-orang yang ada di dalam majelis tersebut, lalu didoakan oleh malaikat. Terus kita menika Ibu Bapak berada di majelis ini didoakan apa mboten oleh malaikat Bapak Ibu? Doakan. Sederhana nggih. Loh, kalau kita minta doa ke orang lain, belum tentu orang yang mendoakan kita diterima oleh Allah doanya. Tapi kalau malaikat sayyarah yang saat ini ada bersama kita, sudah pasti Ibu Bapak doane malaikat pasti sing apik-apik bae. Angger dongane wong liya kepada kita apik napa mboten, Bu? Belum tentu. Angger sing seneng karo dhewek apik, angger sing gelak karo dhewek alah, tapi angger malaikat dongane pasti apik-apik. Jadi kita hadir di majelis ilmu seperti ini, sesungguhnya kita itu ingin mendapatkan ganjaran pahala, dan banyak sekali ganjaran pahala yang Allah sediakan dalam kehidupan ibadah kita. Warrughbati fi azimi manzilatillah, keinginan untuk memperoleh kedudukan yang istimewa di sisi Allah. Bapak Ibu, orang yang memperoleh mahabbah dengan cara yang kedua ini, dia itu ingin supaya dirinya itu di sisi Allah itu mulia, Pak. Makanya Imam Al-Jassas memasukkan ini sebagai cara untuk mendapatkan mahabbah atau cinta nih Gusti Allah. Wal khaufi minal iqab, takut terkena azab atau siksane Gusti Allah, itu juga bisa menjadi sarana untuk memperoleh mahabbah. Kami di beberapa tempat kami sampaikan Ibu Bapak, ada satu pengalaman ketika kami sholat subuh. Ini ada muazzin yang mengumandangkan azan di sholat subuh, nanging kesupen Pak, boten membaca
as-salatu khairum minan naum. Jadi setelah selesai hayya 'alal falah langsung napa? Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Begitu selesai kaget karena beliau sudah sepuh 70 tahun, Pak. Karena beliau berdiri di samping kami pada waktu itu sholat subuh. Ini badannya gemeter, Pak. Bibirnya gemeter, pipinya gemeter. Lalu beliau bilang ke kami, "Ustaz, saya berdosa napa mboten nggih ndak membaca as-salatu khairum minan naum?" Kami sampaikan, loh jenengan kan kesupen, niku pun hukumnya sunnah sebetulnya, jadi ndak masalah. Ndak masalah Ustaz, ndak masalah. Tapi masih nopo Bapak Ibu? Masih ndredeg. Lalu beliau sholat sunnah 2 rakaat. Setelah selesai sholat sunnah 2 rakaat, beliau menghampiri kami lagi, "Ustaz, saya berdosa napa mboten nggih meninggalkan membaca as-salatu khairum minan naum?" "Mboten, Mbah, pun mboten." Alhamdulillah mboten nggih. Lalu beliau qomat. Setelah selesai qomat, setelah selesai sholat subuh, beliau menghampiri saya lagi, "Ibu bapak," masih dengan muka yang dredeg, beliau bilang, "Ustaz, saya itu berdosa napa mboten?" Sampai berurai air mata. Sampai sampaikan, "Mbah, mboten deh." Bapak Ibu, saya itu jadi nopo nggih? Ternyata ada orang-orang di sekitar kita yang dia kalau melakukan perbuatan maksiat itu ndredegnya nopo, Pak? Ini kan bukan perbuatan maksiat yang ditinggalkan, hanya dia takut nanti ketika kembali ke akhirat diazab oleh Allah karena tidak mengucapkan as-salatu khairum minan naum. Agar orang-orang yang beriman atau umat Islam rata-rata punya kekuatan iman seperti ini, kayaknya mantep banget nih, Pak. Allahu akbar. Ma'asyiral mukminin. Nah, akhirnya kawula merenung, oh, orang yang seperti inilah yang tadi disampaikan oleh Imam Al-Jassos, dia bisa menjadi jembatan untuk memperoleh mahabbah kepada Allah. Oleh karena itu di dalam doa sapu jagat ini juga tercantum, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bukankah kata wa qina azabannar ini diantaranya adalah al-khauf minal iqab. Orang tersebut takut kepada Allah terhadap siksane. Kemudian ibu bapak, dua hal ini disimpulkan oleh Imam Al-Jassos. Apa kesimpulan Imam Al-Jassos? Wa man ya'budullaha wa yu'azzimuhu ala hadzal had takunu mahabbatuhu aksar. Siapa yang beribadah kepada Allah lalu mengagungkan Allah dengan dua cara tadi, maka cintanya kepada Allah akan meningkat. Ma'asyiral mukminin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti yang dapat kita ambil dari penjelasannya Imam Al-Jassos dalam kitab Mafatihul Ghaib ketika menafsirkan surat Al-Baqarah ayat 2 itu, nopo ibu bapak, bahwa orang-orang yang beriman akan melalui memperoleh mahabbah atau cintanya Allah itu melalui jalur yang disebut dengan ibadah. Ini kan versinya para ulama ilmu akidah. Sekarang Bapak Ibu, Imam Al-Jassos menambahkan satu lagi. Ada jembatan yang lain yang dilalui, atau ada anak tangga yang lain yang dilalui oleh hamba-hamba Allah yang soleh, yang disebut sebagai arif atau arifun, orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hidup ini Bapak Ibu, ada orang namanya arif nggih. Itu memang keinginan orang tuanya supaya orang ini mengenal Allah. Karena kata arif itu adalah istilah yang disematkan kepada orang-orang yang dalam hidup ini sudah mengenal Allah dengan baik. Bahwa orang-orang arif, bahwa orang-orang yang beriman, siapa itu ibu bapak? Yang akan mendapatkan cintanya Gusti Allah?
humul ladzina arafullaha biqadri taqatil basyariyah, yaitu orang-orang yang mengenal Allah sesuai dengan kemampuan maksimal dari dirinya sebagai seorang manusia. Disimpulkan oleh para ulama sufi, annal hubba, bahwa rasa cinta kepada Allah min lawazimil irfan, disesuaikan dengan kadar pengenalan kita kepada Allah. Fakullama kana irfanuhum atam wa hubbu an takuna mahabbatuhum asyad. Jadi kalau seorang manusia mengenal Allah itu semakin sempurna, maka cintanya kepada Allah pun akan tumbuh menjadi semakin sempurna. Maka berdasarkan kajian menika ibu bapak, di antara cara untuk memperoleh cinta Gusti Allah itu adalah dengan cara mengenal Allah lebih dalam, mempelajari sifat-sifatnya, mempelajari nopo Pak, keagungannya dan yang lain-lain. Insyaallah ini akan menambah cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tafsir dari surat Al-Baqarah ayat 165. Jika pada ayat 165 di surat Al-Baqarah kita melihat bahwa yang pihak yang mencintai itu kan manusia, Bapak Ibu. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman sangat mencintai Allah. Orang yang beriman mencintai Allah. Lalu muncul pertanyaan, apakah Allah bisa mencintai orang beriman? Apakah bisa saling mencintai? Kan ngoten Ibu Bapak. Nah inilah yang dibahas di ayat berikutnya oleh para alim ulama yang kita temukan di surat Al-Maidah ayat 54. Di surat Al-Maidah ayat 54 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman." Syekh Mutawalli Sya'rawi di dalam kitab tafsirnya beliau mengatakan ayat ini tertuju kepada orang-orang yang beriman. Jadi kalau kita baca ayat ini Ibu Bapak, ini ayat ini untuk kita, hidangan untuk kita. Man yartadda minkum an dinih, siapa yang murtad dari agamanya, maksudnya adalah agama Islam, fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah, maka Allah akan mendatangkan suatu kaum yang dia mencintai, yang Allah itu mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah. Berarti berdasarkan ayat ke-54 di surat Al-Maidah ada napa Ibu Bapak? Dua pihak. Allah mencintai orang beriman mencintai Allah. Kalau di ayat yang pertama tadi surat Al-Baqarah ayat 165, orang yang beriman yang mencintai Allah. Ada gambaran dan penjelasan yang cukup menarik yang disampaikan oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi, seorang ulama terkemuka, ulama Al-Azhar. Beliau Pak membagi cinta manusia itu atau membagi cinta itu menjadi dua. Beliau sebut yang pertama al-hubbu al-aqli, cinta rasional. Ini terjemahannya mungkin, mudah-mudahan tepat. Atau cinta diukur berdasarkan pikiran, disebut dengan hubbul aqli. Yang kedua, kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, ada yang disebut dengan al-hubbu al-atifi, cinta emosional. Bagaimana memahami cinta rasional dan cinta emosional ini? Beliau menyampaikan di dalam kitab tafsirnya seperti ini Ibu Bapak. Ada orang berobat ke dokter, lalu oleh dokter diberi resep obat,
Yang namanya obat pahit napa manis, Bu? Umumnya pasti pahit nggih. Jarang orang mau. Tapi orang ini tetap datang ke apotik untuk nyari obat yang dibuat resepnya oleh dokter. Ketika datang ke apotik nggak ada obatnya, cari di tempat lain, ternyata adanya. Ini menurut versinya Syekh Sa'rawi untuk menggambarkan tentang obat yang langka mungkin ini. Setelah obat itu didapat, kan dimakan nggih Ibu Bapak. Mengapa pasien ini mau memakan obat yang pahit itu padahal obatnya pahit? Kata Imam Sa'rawi, inilah yang disebut dengan cinta rasional. Karena kita itu sebenarnya kan mencintai diri kita nggih. Apa bentuk cinta kita kepada diri kita? Yaitu mau memakan obat meskipun rasanya nopo, Bu? Pahit. Maka kata Syekh Sa'rawi, dorongan orang mencintai rasional itu karena isarun nafi', mengedepankan manfaat. Jadi kalau ada cinta, tanda cinta rasional itu cinta mencari manfaat, Pak. Ada kan Bapak Ibu? Jadi rasionalitasnya mencintai sesuatu karena yang dicintai itu mendatangkan manfaat, maka dia mendahulukan adanya manfaat. Sementara cinta emosional atau cinta emosi disebut dengan hubbul atifi, yaitu cinta yang tidak lagi melihat ada unsur manfaat, ada unsur napa niku, enggak peduli sudah. Bapak Ibu, kita mencintai Allah itu cintanya cinta nopo? Gitu kata Syekh Sa'rawi. Apakah cintanya kita kepada Allah itu cinta rasional atau cinta emosional? Ada pertanyaan yang disampaikan pernyataan yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Umar bin Khattab. Ceritanya sangat masyhur sekali. Dawuh Kanjeng Nabi, la yu'minu, tidak beriman seseorang di antara kalian sehingga aku lebih dicintainya daripada yang lain. Kan ngaten Ibu Bapak? Dia lebih. Lalu Umar menjawab, ya Rasulullah, saya itu mencintaimu lebih daripada cintaku kepada orang tuaku, lebih dari cintaku kepada siapapun kecuali cintaku kepada diriku sendiri, kata Umar. Kata Nabi, oh kalau begitu Umar, kamu itu belum beriman. Lalu Umar paham, oh yang dimaksud oleh Kanjeng Nabi itu adalah cinta rasional. Maka kata Umar, al-an ya Rasulullah, saya mencintaimu lebih daripada cinta saya kepada diri saya sendiri. Kata Rasulullah, al-an Umar, wahai Umar, sekarang kamu sudah betul-betul mencintai. Cintanya Umar rasional, Ibu Bapak, karena mendahulukan manfaat. Manfaatin apa Ibu Bapak? Karena dengan mencintai Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hidup kita niku akan selamat dunia dan akhirat. Inilah beberapa kajian yang disampaikan oleh para ulama berkaitan dengan hal tersebut. Di pembahasan beberapa hadis misalkan, kita temukan ada hadis yang sangat masyhur yang banyak dikaji oleh para alim ulama. Yang teks hadisnya pun sering kita dengar Ibu Bapak nggih. Kalau mudah-mudahan tidak bosan kita bacakan kembali. Anna rajulan sa'alan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa ada seorang sahabat yang bertanya kepada Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang hari kiamat. Lalu apa jawaban baginda Nabi? Ketika ditanya mata sa'ah, kapan terjadinya hari kiamat itu? Lalu baginda Nabi menjawab, napa Bapak Ibu? Wa madza a'datta laha, apa yang sudah jenengan siapkan untuk hari kiamat itu? Lalu dijawab oleh sahabat ini, la syai' ya Rasulullah, tidak ada yang aku siapkan. Illa anni uhibbullaha wa rasulah, kecuali aku mencintai Allah dan mencintai sinten Bu? Rasulnya. Maksudnya
Hadis ini perlu juga dijelaskan oleh para alim ulama. Aja maksudnya ora sholat, ora puasa, ora kurban, ora haji, kung nopo bu? Cinta Allah dan cinta Rasul. Enggak, bukan maksudnya begitu. Maksud di dalam hadis ini adalah sahabat ini tidak melakukan amalan-amalan yang lain kecuali amalan-amalan yang wajib saja. Sholat 5 waktune dilaksanakan, puasa Ramadhane dilaksanakan. Ngoten nggih Bu? Menawi sampun memang wajib untuk membayar zakat, dia laksanakan zakat. Hartanya cukup untuk menunaikan ibadah haji, dia laksanakan ibadah haji. Yang wajib itu sampun dilaksanakan, lalu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, saya hanya melaksanakan ini, tapi saya tambahi Rasul." Apa tambahannya? Bahwa saya mencintai Allah dan mencintai Rasulnya. Lalu apa jawaban baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Faqal anta ma'aman ahbab. Wahai sahabatku, kamu akan bersama dengan yang engkau cintai. Jadi kalau orang yang beriman, sahabat tadi mencintai Allah, berarti akan masuk surga dengan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kalau mencintai Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga akan ikut bersama Kanjeng Nabi. Anas yang berada di samping Kanjeng Nabi ketika mendengar jawaban baginda Nabi, beliau langsung bungah, senang luar biasa. Lalu kalimat yang disampaikan oleh Anas, fama farihna bisyai'in, saya tidak pernah merasakan puncak kebahagiaan dalam hidup ini kecuali setelah saya mendengar sabda baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamu akan bersama dengan orang yang kamu cintai. Lalu Anas menyampaikan, fa ana uhibbun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh saya sangat mencintai Rasulullah. Wa Abu Bakrin, saya sangat cinta Abu Bakar. Wa Umar, saya cinta Umar. Wa arju an akuna ma'ahum bihubbi iyahum, aku berharap akan selalu bersama dengan mereka karena aku selalu mencintai mereka. Ma'asyiral mukminin yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti berdasarkan hadis menika ini untuk menguatkan Bapak Ibu bahwa di dalam agama Islam yang kita anut ini ternyata ibadah itu ada ibadah fisik, ada ibadah non fisik. Ada ibadah jasmani yaitu sholat, tapi ada ibadah qalbi yaitu ibadah hati. Dan mahabbah kata para alim ulama adalah ibadahnya hati. Di saat kita mencintai Allah, sesungguhnya kita itu sedang beribadah hati. Ma'asyiral mukminin. Jika mencintai Allah memang jembatannya adalah ibadah, berarti kurban itu kan ibadah, Bapak Ibu, okay? Kurban pun menyediakan sarana bagi kita untuk mendapatkan cinta Gusti Allah. Oleh karena itu, di bagian yang kedua kita buat tulisannya Ibu Bapak, ibadah kurban disediakan sebagai sarana untuk memperoleh cinta Gusti Allah. Kalau tadi Imam Al-Jassas beliau menyampaikan beberapa cara untuk memperoleh cintanya Gusti Allah, maka hadis ini membawa kita semakin bahagia. Apa bahagianya kita Ibu Bapak? Monggo kita teliti hadis yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dawuh Kanjeng Nabi napa Ibu Bapak? Ma'amila adami, tidak ada amalan yang dilakukan oleh seorang manusia, kita tentu saja orang yang beriman, yauman nahri, pada tanggal 10 Zulhijjah, itu pada saat hari raya Idul Adha. Maksud hari raya Idul Adha, maksud yaumun nahri, hari raya kurban ini maksudnya tanggal 10, 11, 12, 13, 4 hari. Ahabba, Ibu Bapak, ada ulama yang membacanya dengan ahabbu, ada ulama yang membacanya dengan ahabba. Monggo masing-masing saged dibaca. Ahabba ilallah, lebih dicintai oleh Allah. Jajal Bapak Ibu. Apa ibadahnya? Min ihraqid dam,
selain daripada mengucurkan darah, maksudnya menyembelih hewan kurban. Innaha, sesungguhnya hewan kurban tadi, lata'ti yaumal qiyamah, akan datang pada hari kiamat nanti, bikuruniha, dengan tanduknya, wa ash'ariha, dengan bulunya, wa azlafiha, dengan kukunya. Kemana ibu bapak? Ke orang yang melaksanakan ibadah kurban. Jadi kalau tahun ini dan tahun sebelumnya panjenengan sampun rutin melaksanakan ibadah kurban, sapi yang jenengan potong itu, yang disembelih, insya Allah ini akan berubah menjadi pahala nanti di hari kiamat. Wa inna dam la yaqa'u minallahi bimakan. Terjemahannya apa niki? Dan sungguh darah tersebut akan sampai kepada Allah sebelum tetesan darah tersebut jatuh ke bumi. Luar biasa nih hadisnya nggih. Wa inna dam la yaqa'u minallahi bimakan qabla an yaqa'a minal ard. Allahu akbar. Berarti kan kalau orang nyembelih itu darahnya cepat napa mboten Bu netesnya Bu? Kalau bapak-bapak yang pernah jadi tukang jagal nggih yang menyembelih, itu kalau nyembelih darahnya biasanya langsung napa nggih? Bukan netes Pak nggih. Muncrat gitu tuh, nyembur gitu. Kalau muncrat kan sedikit, ini nyembur. Apalagi kalau sapi gitu, was langsung. Apalagi unta gitu, kalau disembelih, itu darahnya kan, kecepatan semburan darah dari sapi yang disembelih, dari kambing yang sembelih, lebih cepat sampainya pahalanya kepada Allah. Jadi sebelum jatuh ke bumi, pahalanya sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan luar biasa Bapak Ibu. Kita kalau lagi berkurban membayangkan itu saja sudah senang Pak. Jadi ketika melihat darah mengucur, itu bukan malah lari gitu, tapi senang. Oh ya Allah, dosaku sampun diampuni ya Allah, amalku sudah sampai kepadamu ya Allah. Maka Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau melanjutkan hadis ini, beliau menyatakan fatibu biha nafsan, maka bersihkanlah jiwa kalian dengan berkurban. Jadi kurban itu ibadah hati sekaligus juga ibadah fisik. Ibadah fisiknya dengan kurban yang kita kurbankan, kita distribusikan kepada fakir miskin. Tapi ibadah kurban sesungguhnya akan menyehatkan hati kita. Apa yang paling besar pahalanya ibu bapak? Orang kalau sudah mengkaji mengenai bahwa kurban itu jembatan mahabbah untuk mencapai cintanya Gusti Allah, Allahu Akbar Bapak Ibu. Lah ini yang bisa dipahami, orang yang berkurban akan semakin cinta kepada Allah. Makanya sudah menjadi tradisi, ngapunten Bapak Ibu, biasanya orang yang berkurban, tahun ini berkurban, tahun besok berkurban, biasanya terus berkurban apa buatan Pak? Biasanya rutin. Ada saja rezeki Allah yang diberikan kepada orang yang rutin berkurban. Kayak niki orang ana duite iki kayane. Tapi dilalah kok ana duite gitu. Terus ngoten Ibu Bapak, dia merasakan kebahagiaan. Tahukah Bapak Ibu, kata para alim ulama, kalau kita sudah merasakan kenikmatan di dalam ibadah kurban itu, berarti Allah telah memberi kita jembatan untuk meraih mahabbah cintanya. Jadi kurban itu bukan soal ibadah sosial, bukan soal nopo Pak? Ibadah empati, bukan soal ibadah bisnis, tapi kurban itu adalah ibadah hati yang dengan ibadah tersebut Allah akan memberikan cintanya kepada kita. Dan ini Bapak Ibu Allah yang langsung menjanjikan kan. Kalau kita ulang, ma amila adami min amalin yauman nahr ahabba ilallah. Tidak ada satu amalan yang lebih dicintai oleh Allah pada hari penyembelihan, yaitu hari raya Idul Adha, kecuali bahwa orang tersebut akan mendapatkan cinta dari Gusti Allah. Mengatakan Ibu Bapak yang saged kita kaji pada pertemuan kita di pagi hari ini, mudah-mudahan apa yang kita kaji akan memperoleh pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, bertambah cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada Rasulullah, cinta kita kepada Islam, cinta kita kepada
diri kita untuk memperoleh kebaikan di dunia dan mudah-mudahan di akhirat nanti. Allahumma amin. Mengatakan ibu bapak, sepertinya tidak ada yang bertanya, okay? Atau ada yang didiskusikan? Menawi boten wonten nggih kawula nyuwun agunging pangapunten, kami kembalikan kepada Pak Isra selaku moderator. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.